Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Rosidi dengan NIM 22050974032 dari kelas PTIA. Di sini saya akan melakukan praktikum routing dinamis. Oke, kita langsung ke percobaannya. Di skenario dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan routing statik pada praktikum menjadi routing dinamik dengan menggunakan routing protokol RIP-v2 yang melibatkan 3 router dan masing-masing router memiliki network di bawahnya seperti gambar berikut. Jadi ini gambaran dari skema jaringan. Selanjutnya adalah langkah percobaan. 1. Buatlah simulasi jaringan seperti gambar di atas, termasuk setting IP gateway router, IP address PC, netmask PC, dan gateway PC, ya, seperti yang sudah saya buat di sini. Ya, kita cek di PC1, IP-nya adalah 192.168.1.1 dan di PC2 dengan IP configuration 192.168.1.65 dan di PC3 dengan IP configuration 192.168.1.253. Selanjutnya kita cek di router 1 di fast internet 0 yang terhubung ke PC1 adalah 192.168.1.62 dan yang terhubung ke PC2 adalah 192.168.1.126 dan di serial 2 ini yang terhubung ke router 3 13.13.13.1 dan di serial 3 ini terhubung ke router 2 12.12.12.1. Kita lihat di router 2 di fast internet 0 ini terhubung ke PC3 dengan 192.168.1.254. Selanjutnya di serial 2 ini terhubung ke router 3 dengan 23.23.23.2 dan di serial 3 12.12.12.2 yang terhubung ke router 1. Selanjutnya di router 3 di fast internet 0 ini terhubung ke server PC server 1 dengan 33.33.33.33 dan fast internet 1 terhubung ke server 2 dengan 43.43.43.3. Di serial 2 ini terhubung ke router 1 13.13.13.3 dan di serial 3 ini terhubung ke router 2 23.23.23.3. Selanjutnya di server 1 sama saja, kita cek dengan IP 33.33.33.1 dan di server 2 43.43.43.1. Oke. Selanjutnya kita isikan network routing RIP setiap router sebagai berikut. Jadi untuk router 1 seperti ini, router 2 seperti ini, dan router 3 seperti ini. Di router 1 kita cek lagi di RIP. Di sini sudah saya isikan seperti ini. Ya. Sudah sama di router 2, kita cek lagi. Apakah sudah sama di router 2? Ya, sudah sama. Dan di router 3 13.23.33.43 ya, sudah sama.
Oke, setelah selesai menambahkan network routing RIP, kita tambahkan perintah pada tab CLI setiap masing-masing router sebagai berikut adalah no auto summary dan version 2. Kita langsung saja ke ini setiap router. Jadi di router 1 untuk CLI nya kita tulis saja no auto dan version 2. Oke, router 1 sudah. Selanjutnya router 2 no summary dan di router 3 oke. Selanjutnya, agar supaya konfigurasi kita tersimpan, maka kita harus menyimpan settingan masing-masing router tersebut dengan masuk menu tab config, global, setting, dan save. Kita lakukan di router 1 config, global, setting, dan save. Sudah tersave. Di router 2 sama saja, save. Dan di router 3 kita lakukan hal yang sama, save. Oke. Oke, selanjutnya untuk merestart dan meload seluruh konfigurasi device, maka tekan tombol power cycle device atau Alt plus S. Di sini ada ya, kita bisa tekan ini dan kita ulangi lagi. Kita tunggu sampai terhubung kembali. Ya, sudah terhubung. Selanjutnya, untuk menampilkan tabel routing masing-masing router, silakan masukkan perintah berikut pada CLI router sehingga akan tampil hasil tabel sebagai berikut. Show API route. Kita tes. Sini terlihat. Sini terlihat 23 subnet via oke 443 route via 33 oke. Selanjutnya di router 2 kita tulis lagi ya, di sini 13 is subnet Fatika subnet via ini ya, dan di router 3 kita cek ya, di router
ini connected 12 via ini connected ya sudah. Selanjutnya kita pindah ke mode simulasi, lalu buat skenario seperti berikut dengan edit filter adalah IJMP. Oke, kita ke mode simulasi dengan edit filter kita klik dan IJMP. Di sini kita akan kirimkan paket simple PDU dari PC1 ke PC2. Jadi dari ini simple PDU dari PC1 ke PC2. Tekan next. Gagal, kita reset simulasi lagi. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kirim paket simple PDU dari PC1 ke PC3. Kita delete dan ulangi dari PC1 ke PC3. Kita cek. Gagal, kita coba reset simulasi lagi. Ya, berhasil. Oke, selanjutnya dari PC1 ke server 1. Kita delete dari PC1 ke server 1. Gagal, kita coba reset simulasi. Oke, selanjutnya dari PC1 ke server 2. Dari PC1 ke server 2. Kita reset simulasi. Oke, selanjutnya PC3 ke PC1. Kita delete PC3 ke PC1. Oke, berhasil. Selanjutnya kirimkan paket simple dari PC3 ke PC2. Dari PC3 ke PC2. Ya, berhasil. Selanjutnya dari PC3 ke server 1. Kita coba PC3 ke server 1. Ya, selanjutnya dari PC3 ke server 1. Selanjutnya PC3 ke server 2. Kita delete terlebih dahulu PC ke server 2. Ya, setelah itu dari server 1 ke server 2. Server 1 ke server 2. Server 1 ke server 2, server 1 ke PC 1. Oke, kita
kita delete terlebih dahulu server 1 ke PC 1. Oke, server 1 ke PC 3, ke PC 2 delete, server 1 ke PC 2, oke, dan server 1 ke PC 3, 1 ke PC 3. Oke, setelah selesai membuat simulasi pada poin 3, kembali ke mode real time, lalu coba lakukan tracing dengan arah seperti poin 3, lalu amati hasil penelusuran rootnya. Oke, selanjutnya kita kembali ke mode real time dan kita cek di PC 1 dan ada command prompt cek tray 33.33. Ya, di sini terlihat dengan dari PC 1 melalui router 1 ke router 3, selanjutnya ke server 1 berhasil saja ke server 2. Ya, berhasil seperti ini dari PC 1 melalui router 1 ke router 3 dan langsung ke server 2. Berhasil. Selanjutnya buat skenario jalur routing R1 router 1 ke router 3 jalurnya putus dengan mendisable salah satu interface router yang terhubung dengan R1 sampai R3. Misal interface serial R3 arah R1, kemudian tunggu sekitar sebagai contoh kita lihat di router menuju ini, router 1 ke router 3 kita disable. Oke, selanjutnya kita coba simulasi dan mengirim simbol PDU dari PC 1 ke server 1 yang biasanya akan melalui dari router 1 ke router 3, dan sedangkan jalur ini kita potong. Kita lihat apa yang akan terjadi. Ya, kita lihat di sini tidak langsung ke router 3 tapi melalui router 2 terlebih dahulu. Ya, mungkin itu saja praktikum dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.